Jadi kita bisa melaksanakan kegiatan coaching hari ini, Bu, ya? Nggih, bisa, Pak. Mari, Bu, silakan, Bu. Nggih, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuh kan enak, Bu, di sini kan. Nggih. Nah, Nyaman, kemarin kan kita sudah membuat jadwal. Biasa Ya. sudah dibacakan kemarin. Sudah, Nah, Pak. Jadwalnya hari alhamdulillah. Selasa jam 8 ya, Pak, ya. Ya. Untuk kegiatan coaching terkait coaching perencanaan, Bu. Nggih. Nah, apakah Bu Silvi sudah siap nih? Insya Allah siap, Pak. Sudah siap ya, lahir batin ya? Siap, Pak. Nggak terpaksa kan? Boten. Nggih. Kira-kira tujuan apa yang ingin Bu Silvi harapkan dari kegiatan coaching kali ini? Nggih. Untuk tujuan yang ingin saya harapkan di coaching hari ini tuh saya ingin mendapatkan pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana cara membuat komunitas belajar di sekolah, Pak. Nggih. Jadi saya ingin tahu apa saja sih yang perlu dipersiapkan, yang perlu diperhatikan saat kita mau membuat kombel gitu. Jadi Bu Silvi dari kegiatan coaching ini nanti bisa tahu ya, punya wawasan, punya Betul. langkah untuk membuat komunitas belajar gitu ya. Bu Silvi, menurut Bu Silvi apa sih yang melatar belakangi sehingga Bu Silvi jadi pingin ya, jadi pingin buat apa tadi Komunitas belajar. sebenarnya? Apa yang melatar belakangi itu, Bu? Jadi yang latar belakangi pertama gini, Pak, dengan adanya komunitas belajar kan adanya wadah untuk kita para guru agar bisa saling sharing, Pak. Jadi di situ nanti kita bisa saling diskusi, misalnya ada topik-topik tertentu. Kali ini kita bahas ini, kemudian nanti pertemuan berikutnya bahas untuk topik apa lagi gitu. Yang nantinya itu bisa menambah pengetahuan guru gitu, Pak, tentang pembelajaran mungkin seperti itu. Jadi dengan adanya komunitas belajar nanti jadi wadah gitu ya, Iya, untuk betul. belajar bareng gitu ya. Nggih. Baik, Bu. Menurut Bu Silvi, potensi-potensi apa yang bisa menjadi daya dukung nih untuk membuat sebuah komunitas belajar, Bu, di sekolah Ibu? Oh iya, untuk potensi ya Pak ya, untuk di sekolah saya, alhamdulillah di sekolah saya itu guru penggeraknya banyak, Pak. Ya, calon guru penggerak nggak, Pak, karena ini masih pendidikan. Ada 5, Pak, alhamdulillahnya itu gitu. Terus kemudian guru-gurunya itu masih muda-muda, Pak. Masih muda ya? Semangatnya masih tinggi untuk belajar gitu. Jadi insya Allah potensi-potensi itu bisa mendukung pembuatan komunitas belajarnya nanti, Pak, gitu. Nggih. Nah, sekarang hambatannya apa yang ada dalam pikiran Bu Silvi terkait hambatannya untuk membuat komunitas belajar itu? Nah, untuk apa? hambatannya ya, Pak, yang pertama saya masih bingung, masih meraba-raba. Apa sih langkah awalnya untuk membuat Catat suatu? dulu ya. Iya, Pak. Apa tadi yang pertama tadi? Saya bingung untuk langkah-langkah apa, langkah pertama apa yang ingin saya lakukan ketika saya ingin membuat komunitas belajar. Yang perlu saya persiapkan itu apa saja, seperti itu, Pak. Kemudian nanti kan pasti kayak membuat suatu seminar-seminar gitu ya, Pak. Apakah itu boleh luring ataukah harus daring seperti itu? Kalau nanti membuat seperti itu berarti kita harus bikin apa ya, Pak ya, timnya dulu kan, Pak, ketuanya siapa, kemudian membentuk itu timnya, terus sertifikatnya nanti seperti apa, cara membuatnya itu saya masih bingung, Pak. Itu hambatannya sih, Pak. Jadi masih mulai dari nol saya ingin mengetahui tentang kombel itu gimana gitu. Jadi hambatannya itu tadi ya, pengetahuan-pengetahuan terkait komunitas belajar Ya, itu ya. masih belum itu, Pak, Nah, belum ada. apa yang bisa Bu Silvi lakukan untuk ngatasin ini hambatan supaya hambatan itu bisa jadi terselesaikan? Iya, saya pernah lihat Terkait yang step yang step pertama. tadi langkah-langkah ya, Pak. Saya pernah lihat di YouTube sih, Pak, review gimana cara membuat komunitas belajar. Yang saya tahu itu yang pertama kita harus lulus sertifikat PMM dulu, Pak. Yang topik apa ya, Merdeka Belajar sama kurikulum Merdeka kalau nggak salah. Alhamdulillah 2 topik itu saya sudah lulus. Sudah lulus ya. Ya, terus jadi saya sudah bisa mendaftar di PMM. Itu yang pertama. Saya memang sudah itu sih, Pak, sudah pernah bergabung di Kombel KKG Keragan karena saya kan pengurus KKG. Tapi yang membuat kombelnya bukan saya, Pak. Jadi saya hanya nama saya hanya dimasukkan di situ gitu.
Nah, untuk cara teknisnya gimana saya belum tahu. Nah, itu tadi saya lihat di YouTube. Mungkin saya juga bisa tanya sama yang punya Kombel di Rembang yang sudah terkenal ya Pak ya, seperti emang ada itu? Ada, seperti Koper itu kan sering mengadakan seminar-seminar, webinar ya? gitu ya Pak ya. Nah, mungkin saya bisa bertanya sama ketuanya Pak, mungkin Ibu kenal apa enggak? Saya kenal Pak. Siapa Bu? Pak Hadib Jawari. Oh, iya, saya Bu ya. Ya mungkin nanti bisa ngobrol ya Pak ya, sharing-sharing. Pas di rumah pas santai-santai. Iya gitu. Sore-sore biasanya kan beliaunya nyapu itu nanti tanya-tanya. Siap, nggih. Jadi saya bisa tanya Berarti Pak. jenengan akan mencari informasi terkait itu. Gitu. Ada lagi nggak selain mencari informasi? Sudah kan mencari informasi untuk, ya sudah di YouTube maupun langsung wawancara ke beliau yang bersangkutan di itu ya Pak, di bidang kombelnya itu tadi ya. Mungkin saya upgrade skill pengalaman sih Pak untuk gimana cara membuat sertifikat tadi gitu, cara gitu tutorial mungkin ada di YouTube, sertifikat yang otomatis gitu kan biasanya ada. Mungkin itu yang bisa saya lakukan gitu Pak. Terus saya juga bisa langsung mencoba di PMM-nya, saya daftar gitu. Mungkin saya bisa langsung saya realisasikan di PMM-nya gitu Pak. Baik. Bu Sylvie luar biasa sekali nih. Saya pengen tahu nih rencana ke depan nih terkait pembuatan komunitas belajar. Saya pengen tahu rencana apa saja yang akan jenengan persiapkan step by step sehingga kombel itu hingga terwujud apa saja Bu? Kita harus diskusi sama rekan kerja. Kita diskusi bersama kepala sekolah dan rekan kerja membentuk suatu tim gitu. Jadi ketuanya siapa, wakilnya siapa, sekretarisnya siapa, bendaranya siapa, dan tim-tim yang lain tuh siapa aja gitu. Setelah itu kita buat jadwal. Jadwal ya. Nanti pas yang pertemuan pertama itu kita mau bikin webinar apa. Apakah daring atau luring? Kalau luring sepertinya bisa juga ya Pak bisa. Ya. Gitu. Misalnya pertama topiknya tentang budaya positif di sekolah misal gitu. Nah, kita persiapkanlah yang jadi narasumber siapa, yang jadi moderator siapa, seperti itu Pak. Nah, nanti setelah itu kita share flyernya, bikin dari Canva, kita sebar ke WA group atau ke Instagram atau ke Facebook seperti itu Pak. Setelah itu ketika sudah masuk jadwalnya, kita kan sebelumnya sudah menghubungi narasumber dan moderatornya dulu, Kalau sudah di ACC udah sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, kita melaksanakan itu tadi Pak, kegiatan webinarnya atau seminarnya itu. Terus nanti ada daftar hadirnya juga Pak. Jadi kita tahu siapa yang datang, siapa yang ikut gabung di kombel kita. Nah, nanti bisa dengan Google Form misalnya ya Pak ya. Setelah itu di akhir-akhir kita sematkanlah refleksi. Kira-kira kegiatannya ini sudah baik apa belum, apa yang perlu diperbaiki. Jadi kita bisa merefleksi kombel kita gitu Pak. Setelah itu kita bikin sertifikat untuk yang peserta yang ikut gitu. Mungkin itu Pak yang bisa saya... Sangat detail sekali ya. Gimana sekarang? Sudah ada gambarannya sedikit Pak. Sudah ada gambarannya? Iya, untuk langkah-langkah. Kalau saya bisa kalibrasi 1 sampai 10, di angka berapa Bu gambarannya? Mungkin di angka 7 Pak. Angka 7 ya? Iya. Baik ya, kalau 10 kan sudah maksimal langsung gitu ya. 7 sudah bagus. Di awal tadi kan 2 ya? Iya. Anggap 2 ya? Iya. 2 apa 1 apa 4? Kalau sebelumnya 3 mungkin Pak. 3 ya, sekarang udah 7 ya, naik ya? Sudah naik. Baik Bu Sylvie, luar biasa, terima kasih. Saya pengen tahu nih, komitmen apa Bu, atau tanggung jawab apa terkait perencanaan yang akan Ibu lakukan ke depan ini? Ya, untuk komitmennya itu pastinya akan Pak, serius pertama. Serius ya. Mengajak teman-teman juga serius, terus konsisten dalam membuat kegiatan. Jadi nggak hanya semangat di awal, seterusnya nanti juga selalu konsisten, selalu semangat gitu Pak. Itu komitmennya Pak. Terima kasih Bu ya. Ini yang sudah berkomitmen, saya tunggu kabar baiknya. Nanti kalau sudah di launching dan komunitas belajarnya sudah ada, jangan lupa saya diajak ikut webinar. Siap, nanti saya jadikan narasumber boleh ya Pak? Siap. Gitu ya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.